Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah akan memberikan atau menerima taubat dari kalian. Allah menginginkan kalian bertobat kepadanya. Wa yuridul ladina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menginginkan kalian jauh daripada Allah, dan semakin jauh ingin orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya supaya kalian mengikutinya sesuai dengan keinginannya. Tidak ingin kalian mengikuti Allah, mereka menginginkan kalian mengikutinya sesuai dengan hawa nafsunya. Terkadang mereka berdalil Al-Quran dan hadis untuk memenuhi syahwatnya, hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang berbahaya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Sebenarnya Allah itu menghendaki kemudahan-kemudahan dari kalian. Dan walaupun kalian jauh terus bermaksiat dan banyak dosa, Allah tetap menunggumu sampai engkau bertobat. Kalau tidak, Allah akan balas nanti setelah waktumu habis dalam kehidupan dunia ini. Terkadang pendosa umurnya panjang karena Allah berharap supaya dia bertobat kepadanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah menciptakan manusia itu lemah. Ketika dia menggunakan akalnya, menggunakan ilmunya, maka dia akan menang, dia akan sukses, dia akan bahagia. Karena yang dia ikuti bukan perasaan ketidakenakan kepada seseorang, karena orang itu orang pengaruh, sehingga ketika dia berbuat salah, kita tidak mau menegurnya, kita tidak mau meninggalkannya. Ini adalah mengikuti perasaan, bukan ilmu, bukan akal yang diikutinya, tapi hawa nafsu. Karena itulah, jangan segan-segan ketika kita salah bertobat, minta ampun kepada Allah, tinggalkan kesalahan itu. Jangan segan-segan kalau kita benar, lakukan walaupun orang tidak suka dengan kita. Kebenaran hanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jangan ada niat untuk mengambil kedudukan, mengambil harta, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sesuai dengan kepahaman ulama-ulama terdahulu, para sahabat tabi'in, dan ulama-ulama muhadisin, ulama-ulama yang sudah terkenal dan masyhur kesahihannya dalam berpendapat. Karena itulah, jangan kau ikuti sembarangan orang dalam beragama. Kita ini agamanya Islam. Organisasi apa saja yang kita ikuti, ketika ada kesalahan, maka katakan itu salah. Kalau tidak mau diperbaiki, maka pendapat itu jangan kau ikuti.
walaupun kau ikut organisasinya, tapi jangan ikuti aturannya. Seandainya ada aturan bagi anggota, tidak boleh menegur anggota lainnya yang sudah keluar daripada kelompok ini. Maka tidak patut kalau saudara kita, dia masih Islam, dia masih sholat, bahkan tahajud, doa-doanya, dia ikuti Quran dan hadis, dan dia ikuti ulama, dia keluar dari kelompok kita, tetap dia saudara kita. Jangan ikuti ketua kita yang mengatakan tidak perlu disapa, tidak perlu dimuliakan ulama yang di luar kelompok kita. Nah, pendapat ini jangan kau ikuti, tolong, jangan kau ikuti. Pendapat ini jangan kau ikuti. Walaupun antum ikut tetap dalam organisasinya, dalam kelompoknya, karena kelompok itu kelompok yang baik, kelompok Islam, pendirinya orang yang baik, ulama-ulama besar. Ya. Jangan kau langsung juga menyalahkan kelompok itu semua, jangan. Karena kelompok-kelompok Islam itu dimunculkan, dibuat untuk memudahkan amal-amal umat. Yang membuat adalah para ulama, rata-rata para ulama, baik NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Ya. Semoga Allah terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam hidayahnya, dalam Islam dan iman yang benar. Allahu Akbar.